Kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, gampang sekali. Nah, ini dia yang saya mau ajarkan kepada Anda. Kalau ada orang tanya sama saya, obat kolesterol apa? Tiap hari minum begini aja. Apa yang terjadi? Turun tuh kolesterol. Bahkan makan begini bisa untuk asam urat juga. Tapi Anda makan begini, tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Nah, ini saya kasih tipsnya nih. Biar Anda kuat tulang-tulangnya, gagal ginjal bisa disembuhkan dengan itu. Sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan badan pegel-pegel, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sudah sampaikan, manusia itu diciptakan Allah untuk apa? Untuk dua hal. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jadi Allah ciptakan manusia, pertama dia sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang pertama kan itu. Yang kedua apa? Sebagai khalifah fil ard. Ya, khalifah itu Anda bayangkan sosok khalifah gitu ya. Khalifah yang gagah, yang perkasa. Kalau perempuan mungkin khalifah wati lah ya. Istrinya khalifah gitu kan. Jadi khalifah yang gagah perkasa gitu kan, subhanallah. Tapi masa pagi-pagi makannya nasi uduk gitu kan. Khalifah tuh makannya sehat-sehat gitu kan. Khalifah tuh makannya buah sayur gitu-gitu lah ya. Kurma gitu lah. Ya. Jadi saya tidak melarang Anda makan nasi uduk. Enggak. Ya. Tapi nanti saya ceritakan, teman-teman yang sudah follow saya biasa sudah tahu tuh. Ya, kenapa saya melarang Anda makan nasi ya tiap hari. Ya. Ada beberapa yang memang saya larang ya, bukan saya mengatakan berhenti total, bukan, tapi kita kembalikan kepada konsep nasi itu fungsinya buat apa gitu kan. Ya kalau kita ngerti ini maka insya Allah badan kita tuh ajibnya luar biasa ya. Saya hari ini sudah terakhir makan tadi malam jam 7, sampai detik ini saya belum makan nih, sengaja. Karena saya ngerti ada satu, jadi gini, tubuh kita nih sebenarnya sudah dibekali tools oleh Allah dengan luar biasa. Ya sayangnya apa? Sayangnya tuh seringnya banyak orang kayak pengemis. Dia seorang pengemis yang duduk di sebuah peti emas. Peti emas yang luar biasa banyak emasnya. Dia ngemis minta recehan kepada orang. Ya, apa itu recehannya? Recehannya obat-obatan, herbal. Padahal tubuhnya itu, saya katakan, tubuhnya itu mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan. Asal apa? Asal syarat ketentuannya dipenuhin. Ya, sayangnya dunia pengobatan barat saat ini tidak mengajarkan itu. Maka kalau Anda nanya ya ke dokter kemarin, dokter bagaimana kunyit? Nggak ada ceritanya mereka. Bagaimana lada hitam, bagaimana ketumbar, bagaimana kayu manis, nggak ada cerita. Kita lupanya apa? Baik. Kita nih ciptaannya Allah gitu. Kita nih produk ciptaannya Allah. Kalau produk ciptaannya Allah, ibarat kata misalkan pabrik mobil Toyota, misalkan dia ngekspor mobil ke Indonesia, ya kita ngimpor misalkan gitulah. Maka pastinya Toyota akan kirim spare part gitu kan. Toyota pasti kirim spare part ke kita atau bikinlah gitu kan. Untuk apa? Untuk mobil ini bisa jalan terus menerus. Lah manusia ciptaannya Allah, nggak mungkin dibiarkan saja di muka bumi tanpa Allah kasih tanda kutip spare part itu gitu. Spare part itu dari mana? Ya, dari apa yang Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di atas tanahnya. Ini yang bahasa saya itu produk Allah, hashtagnya. Ya, jadi disitulah sebenarnya kita dapat belajar, oh ternyata kalau kita bicara tentang kesehatan. Jadi gini, Anda kalau datang ke rumah sakit misalkan gitu, atau ke dokter lah, ketemu dokter, kira-kira datangnya dalam kondisi sehat atau sakit? Sakit aja, Anda datang nggak ke dokter dalam kondisi sehat? Ngapain juga kan? Makanya dokter itu pengobat gitu kan. Mengobati gitu. Tapi menjaga kesehatan. Saya 6 tahun belajar kuliah kedokteran dulu kan, hanya 2 SKS belajar tentang nutrisi. 2 SKS, kebayang aja 6 tahun belajar. Jadi nggak ngerti tentang apa itu isi kunyit, apa itu isi ketumbar. Yang diajarin apa? Kalau kolesterol tinggi sekian turunkan pakai ini gitu. Sedangkan kata kuncinya lagi apa? Kata kuncinya manusia tidak didesain Allah untuk menerima produk sintetik. Itu kata kuncinya. Allah tidak mendesain manusia untuk menerima produk sintetik, apapun bentuknya. Obat misalkan, obat itu apa? Obat itu racun terukur. Kata siapa? Mereka ngakuin. Baru terakhir saya baca lagi ada satu amaran ya, semacam peringatan, ada satu jenis obat kencing darah tinggi yang bisa menyebabkan kanker. Emang begitu adanya. Ya, sudah begitu sunat. Jadi kita nggak bisa salah-salahkan. Jadi kalau boleh saya katakan, bagaimana kita umat Islam khususnya ya bisa memperbaiki itu semua? Sebenarnya gampang.
Kalau apa? Kalau kita ngerti bagaimana sehatnya Nabi, kita bicara peradaban luar biasa di depan sana, ya, peradaban Islam, tapi makannya Nabi nggak paham, tidurnya Nabi nggak paham, cara duduk Nabi nggak paham, cara buang hajat Nabi nggak paham. Cerita peradaban besar di luar sana itu omong kosong kalau menurut saya. Betul? Lah makan aja pakai tangan. Jadi saya hari ini ada satu tempat lagi Cilegon. Kemarin ada tempat lagi. Itu saya lihat ada ibu-ibu gitu kan. Subhanallah, bapak-bapak juga nggak ngerti. Dia lupa mana tangan kanan, mana tangan kiri gitu kan. Lupa mana tangan kanan, mana tangan kiri. Jadi saya bilang jangan makan pakai tangan kiri. Masih aja pakai tangan kiri. Terus saya bilang ini tangan kanan. Saya bilang ini tangan kiri gitu. Paham maksudnya? Saking kebiasaan yang luar biasa teman-teman sekalian. Ya, kalau bahasa saya itu kalau seandainya Rasulullah ada di sini sekarang melihat kita, kira-kira Nabi seneng nggak dengan kita sekarang? Atau justru malah Nabi nangis lihat umatnya? Diajak puasa susahnya minta ampun. Nabi SAW adalah sosok yang luar biasa. Jarang, bahkan saya katakan Nabi bertanya pada Aisyah, ya Aisyah hari ini ada makan nggak? Nggak ada. Kalau gitu aku berpuasa, kata Nabi kan gitu. Apa yang terjadi? 63 tahun usia Nabi SAW ketika beliau wafat hanya 20 buah ubannya. 63 tahun. Uban itu tanda apa? Uban itu tanda penuaan. Kan gitu. Jadi ini baru 30 tahun sudah bejibun tuh uban. Ya. Dan apalagi zaman sekarang banyak fenomena, saya katakan fenomena aging atau penuaan yang kita nggak sadar itu. Baik, bagaimana saya akan jelaskan ini supaya Bapak Ibu sekalian bisa bisa memahaminya. Baik, Anda mungkin ingat kira-kira sekitar berapa ya? 23 tahun yang lalu lah. Anak perempuan zaman dulu 23 tahun lalu itu biasanya mensnya umur SMP kelas 1 kelas 2. Sekarang kelas 3 SD udah mens loh. Kenapa bisa kayak begitu? Karena bahan bakar yang masuk dalam badannya sampah semua. Apa yang terjadi? Baik, ceritakan gini lah. Semua yang tidak alami yang masuk dalam badan kita ini teman-teman sekalian, itu akan menyebabkan aging atau penuaan. Bahasa kerennya missing electron. Dan semua produk Allah itu elektron supplier. Makanya saya pernah tulis di IG saya katakan saya tidak kultus herbal. Kenapa? Semua produk Allah itu Anda makan aja semuanya. Bahkan durian itu makan sak-sak bijinya. Oh iya, ada penelitiannya, ada durian itu bijinya mengandung kolagen. Kolagen itu fungsinya apa? Dia elektron supplier. Makanya saya katakan sanurihim ayatina fil afaq, saya katakan. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu, kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Dan menariknya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang yang luar biasa menjadikan kita apa? Sering kalinya saya temukan orang-orang dalam satu rumah dikasih Allah penyakit dan subhanallahnya itu obat yang Allah berikan tuh ada di depan rumahnya. Begitu kasih sayang Allah sama kita. Supaya apa? Supaya bisa menjalankan peran sebagai apa? Khalifah dan Abdullah. Tiba-tiba depan rumahnya ada pohon mengkudu. Pohon mengkudu itu daunnya, akarnya, batangnya semua bermanfaat. Di belakang rumahnya ada pohon misalkan mangga aja daunnya bisa dipakai. Subhanallah. Jadi di sekitar, jadi gini, itulah spare part yang sebenarnya sudah Allah berikan untuk kita. Tapi sayangnya manusia zaman sekarang mikirnya kita ini buatan pabrik. Itu sayangnya. Sehingga apa? Batuk pilek sedikit, lupa dengan jahe, lupa dengan kayu manis, lupa dengan cengkeh. Baru saja minum kunyit sebentar, langsung ngomong, nanti bubuknya kena ginjal. Kan gitu kan? Padahal ini bikinan siapa? Allah yang bikin, kunyit Allah yang bikin. Baru mereka bikin namanya kurkumin. Kurkumin diisolasi sama pabrik, ya, sama orang-orang pabrik itu kemudian diisolasi. Baik, saya katakan ini. Semua produknya Allah, teman-teman sekalian, yang diciptakan berasal dari tanah dan mendapatkan sinar matahari pasti berpasangan. Kuncinya itu aja. Ketika dia diambil diisolasi kan kunyit-kunyit itu isinya apa? Ada kurkuminnya. Apa yang terjadi? Kalau ada orang isolasi kunyit, kurkuminnya aja, meskipun dia isolasi dengan bahan alami dari kunyitnya, tetap akan ada missing elektronnya. Artinya apa? Kalau mau minum kunyit, kalau mau dapat kurkumin, makan kunyitnya semua. Kalau mau dapat likopen, jangan makan likopen, makan tomatnya semua. Paham ya? Karena dia punya teman-temannya di situ. Ketika diisolasi, maka wassama arafa'a wa wada'al mizan kalau bahasa saya. Dia nggak seimbang lagi udah. Nah, itu yang dibikin. Makanya nggak ada ceritanya. Mohon maaf kalau saya katakan orang mau dapat sehat minum vitamin sintetik, nggak ada.
Vitamin C, vitamin itu dari mana? Ini vitamin. Ini vitamin C. Tapi jahilnya manusia, apa yang terjadi? Makan jeruk, minum jeruk, katakanlah minum jeruk kan? Minum jeruk, minum yang kotakan. Jadi manusia makan untuk apa? Untuk memenuhi selera. Level makan yang paling tinggi, kalau boleh saya katakan apa? Level makan paling tinggi adalah kita makan hanya sekedar tanda kutip untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk bisa ibadah. Itu aja. Simpel kan? Simpel. Jadi masalah zaman sekarang umat ini, kesehatan ya saya katakan, masalah besarnya apa? Bukan masalah. Masalah secara umumnya apa? Karena kebanyakan makan dan nggak ngerti apa yang dimakan. Kan gitu. Pak, zaman dulu kan nggak ada pizza zaman Nabi. Nggak ada nugget, nggak ada sosis, ya bener. Tapi kalau orang sana mau katakanlah Nabi dan para sahabat ya itu misalkan mau makan berlebihan bisa-bisa aja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab atau turunnya iman adalah banyaknya makan. Itu sebabnya Nabi itu nggak pernah kenyang seumur hidupnya. Itu clue penting tuh. Nabi nggak pernah kenyang seumur hidup. Jadi artinya apa? Kalau Anda mau sehat mulai sekarang jangan banyak makan. Kok bisa? Ya, jadi kalau bilang makan 3 kali sehari itu, kalau boleh saya katakan keliru. Makan tuh kapan? Ya waktu lapar aja makan. Selesai kajiannya. Ya baik, karena judulnya Ramadan, maka kita cerita sedikit nanti tentang Ramadan. Jadi kondisi kita zaman sekarang teman-teman sekalian, kelihatan. Terlalu banyaknya makanan-makanan yang bukan lagi makan, tapi food like substance. Dia itu sebenarnya substansi yang dikatakan makanan. Kalau Anda pengen makan protein, atau mungkin Anda pengen makan karbohidrat, ya jangan makan keripik dalam kemasan gitu kan. Makanlah apa? Ya buah, ada sayur gitu lah kurang lebih. Dan tubuh kita ini tidak bisa dikotak-kotakan. Jadi kalau ada orang tanya, dokter apa obat kolesterol? Pertanyaan ini aja sudah salah. Kok bisa? Tubuh kita tuh dibikin Allah satu bagian tuh berhubungan semua. Makanya kalau saya tanya, kalau saya ada orang tanya sama saya obat kolesterol apa? Saya kasih yang menang banyak, mau nggak? Mau. Apa itu? 8 plus 3 plus B. Apa itu 8? Puasa Senin Kamis 2 kali 4, 8. 3-nya puasa Aimul Bid, B-nya apa? Berbekam. Turun tuh kolesterol. Setuju nggak? Tapi susahnya orang lapar sebentar aja sudah ngomel minta ampun. Asin sebentar makanan sudah ngomel. Kapan mau sehatnya kita? Ya, apalagi yang terjadi apa? Banyak orang lebih memuaskan rasa daripada gizi dari makanan. Ya, nah, ini masalah sebenarnya ya. Apalagi mungkin teman-teman saya cerita sedikit. Kita dulu ingat ada satu proses, ya, proses di mana proses di alam namanya apa? Fotosintesis. Masih ingat? Fotosintesis itu menghasilkan apa? Ini nggak usah ingat juga nggak apa-apa lah. Nggak penting ini. Ngapal Quran aja lebih bagus. Fotosintesis akan menghasilkan oksigen, kan gitu. Ada cahaya, ada hidrogen transfer, ada elektron, semua ada energi. Yang akan dapat energinya siapa? Nih, beliau ini. Di sini ada energinya matahari, di sini ada nutrisinya tanah. Paham ya? Dan saya tanya, manusia diciptakan Allah dari apa? Dari tanah. Baru ingat? Apa? Sudah lama ingatnya, cuma lupa. Ya. Kalau udah lama ingatnya, maka kembalikan unsurnya pada tanah. Itu sebabnya gini. Saya kasih tahu sedikit. Sains hanya menjelaskan. Sains itu hanya menjelaskan. Apa-apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan hadis itu pasti mutlak benar. Sains hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Kalau saya punya pemahaman gitu. Sebab kalau bahasanya kita sains itu membuktikan, nanti kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, siapa yang mau dipercaya? Gitu lah. Misalkan Nabi katakan, Asyifa'u fi salasatin syarbatil asal. Madu itu, kesembuhan itu ada pada madu. Maka dalam madu ada kesembuhan yang Allah dan Rasul janjikan. Mau bilang ada sains kek, mau ada sains kek, kami udah percaya bahwa madu itu ada kesembuhan. Makanya ketika lagi minum madu, jangan cuma sekedar minum. Minta dan tagih janji Allah dalam madu tadi gitu teman-teman. Paham ya? Dan ini kita sering lupa. Bahkan doanya kalau sakit-sakit, doanya diubah mulai sekarang. Ya, doanya kalau lagi sakit, doanya diubah. Nanti Allah kasih petunjuk. Doanya diubah gimana? Ya Allah, aku adalah produk ciptaanmu, ya Allah.
maka penyakit ini pun adalah berasal dari Engkau ya Allah, maka aku telah menzolimi diriku selama ini bla 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 bla, dan akhirnya kasih tahu di ujungnya nanti, maka berikan aku petunjuk apa produk yang kau ciptakan di atas tanahmu yang bisa mengobati dan menyembuhkan penyakitku ini dengan mudah dan murah. Nanti Allah kasih petunjuk, tiba-tiba ketemu daun ini gitu ceritanya. Itu yang dibilangin pengobatan tradisional. Siapa yang duluan perasaan? Conventional medicine ini saya katakan, saya tidak anti sih, cuman kadang-kadang agak bingung aja. Barulah 100 tahun ini muncul. Dari zaman dulu bapak nenek moyang kita, makan kunyit, makan temulawak, makan ini sehat-sehat aja tuh mereka. Betul nggak? Dan sekarang kita malah ketakutan, malah jauh dari begituan. Ya. Kemarin saya ada posting tentang kuaci. Kalau Anda lihat kuaci, mana kuaci? Saya bawa kuaci nggak? Banyak jualannya saya. Kenapa dia bawa beginian? Biar ingat. Kayaknya ada kuaci, tapi bukan bahasanya kuaci. Ini kuaci. Kuaci itu kan biji bunga matahari kan? Oh bukan ini berarti. Alah. Ini dia. Nih. Kalau Anda yang baca di tulisan di IG tentang seed cycling, itu subhanallah luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena dalam dua benda ini ada estrogen, ada progesteronnya. Dalam dua benda ini. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kasih tips awal dulu. Nanti Ramadannya kita bahas setelah ini. Teman-teman mungkin bukan pernah. Enggak pernah juga nggak apa-apa sih. Nah, ini dia. Masalah kebanyakan orang yang sempat Anda baca kemarin tulisan saya tentang kulkas sama freezer. Tahu? Mati dia. Sentimen layar sama saya. Kulkas sama freezer. Freezer itu istilah saya untuk masalah hormon sebenarnya. Dan apa yang terjadi kalau Anda lihat gambar di depan, itu ada gambar ada kata pregnenolon. Pregnenolon itu apa? Apa sih dia? Dia sebenarnya master hormon. Jadi kalau seseorang itu mengasup itu, memakan itu, apa yang terjadi? Hormonnya akan terreset. Ibarat kata laptop lagi masalah gitu kan? Anda tekan tombol startnya agak lama, maka dia akan restart ulang. Nah begitu lagi. Dan itu ada pada apa coba? Ada yang tahu? Black cumin, habatus sauda. Belajar kan? Makanya Abu Sauda yang kemarin beberapa teman-teman akhwat yang ikut kajian saya di daerah Gandaria itu saya kasih namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Sekarang nggak usah lah. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi titrasi menggunakan untuk apa? Untuk ngeriset hormon. Dan perempuan, saya harus katakan, masalahnya adalah muncul kalau seandainya wanita, kalau mensnya bermasalah, maka itu sudah gerbang untuk terjadinya masalah berikutnya. Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, ya maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada nggak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Banyak masalahnya. Laki-laki, apa yang terjadi? Lack of testosterone. Lack of testosterone, kurang testosteron, maka lack of leadership. Zaman dulu laki-laki gagah perkasa, zaman sekarang sama istri aja takut, misalkan gitulah. Speak up sedikit nggak berani gitu kan. Gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan estrogen atau senoestrogen. Dari mana itu? Mau dikasih tahu? Mau apa enggak? Jawablah sedikit. Banyak di mana? Di kedelai. Itu yang pertama. Belum selesai. Ada lagi. Dia akan merusak. Nih, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin Anda akan berpikir ulang untuk makan produk ini. Apa ini? Mana dia ya? Nih. Ada satu penyakit sebenarnya yang sekarang ini banyak orang nggak sadar. Namanya apa? Leaky gut. Leaky gut itu, ini nggak dipelajari di dunia kedokteran ya. Nggak ada ceritanya. Leaky gut itu apa? Bahan atau bagian yang ada pada usus itu keluar masuk ke dalam pembuluh darah.
Dan penyebab leaky gut tuh jadi awalnya usus tuh fili-filinya tight itu ketat-ketat. Gara-gara bahan ini, apa yang terjadi kemudian? Rusak semua sistem yang ada pada usus, dan bahkan mau kanker kek, mau autoimun kek, bisa muncul gara-gara itu. Penyebabnya siapa? Tersangkanya ada dua. Satunya produk tepung. Satu lagi apa? Produk berbasiskan susu. Tersangkanya tuh. Jadi Anda yang masih suka makan gorengan, ikan digoreng tuh. Belum lagi lemak transnya ya. Maka siapin duit banyak-banyak untuk berobat. Serius. Sedihnya lagi ketika Ramadan, takjilnya gorengan. Kapan kita mau sehat nih badan gitu kan? Boro-boro mau tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, 2 rakaat pertama udah ngantuk. Isinya badannya karbo semua. Belum lagi cerita ketika buka dikasih apa? Teh manis. Gula pasir musuh selanjutnya di usus. La ilaha illallah. Saya kemarin udah ngomong satu masjid, saya bilang sama DKM yang saya bilang, coba diganti itu. Diganti apa? Baik, saya kasih tips kepada Anda. Ya. Tipsnya apa? Kita ikutin bagaimana Nabi. Nabi kita itu berbuka pasti sudah tahu lah ya, pakai rutop, pakai tamar, pakai air gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ba'danya itu tuh yang jadi masalah buat kita. Oke, makan kurma buat batalin puasa, habis itu panjang ceritanya, tahu masuk, gorengan masuk, apalagi macam-macam lah masuk gitu kan. Lagi bersih-bersihnya tuh badan, kaget dia Bu, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Hari pertama Ramadan beratnya 50, hari terakhir 55. Sama aja bohong. Buktinya apa? Inflasi di Indonesia paling tinggi Ramadan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang lebih pusing dan lebih sibuk mikirin sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa, tapi satu jus pun tak selesai hari itu. Bencana besar. Kenapa sahabat-sahabat senang datang Ramadan? Karena mereka nggak sibukkan lagi dengan makanan. Sibuk dengan apa? Quran, berbuat kebaikan, itu aja isinya mereka. Sehingga nanti ketika berbuka, ambil kurma segala macam, sibuk lagi dengan sholat tarawih kan sampai malam, selesai. Sahur nanti makan lagi, makannya paling kurma 3 butir, 5 butir, minum 1 sendok madu, ya, lalu minum air, lalu berdoa, ya Allah cukupkan badanku hari dengan apa yang kumakan sehingga aku bisa beribadah optimal, selesai. Makanya dalam Islam bahasanya apa? Ususnya kita itu satu makanan kita untuk 7 usus, karena berkah makanannya. Paham? Ya. So, kapan mau berubah? Apalagi bulan Ramadan mau datang, teman-teman sekalian. Ya. Nah, nanti Ramadan ini kita jadikan momen untuk berubah. Ya. Taunya dari mana? Baik. Mungkin Anda, saya tanya, pertanyaan saya, kenapa ada orang makan beginian ngantuk? Nggak kelihatan kan gambarnya? Semoga bisa. Haha, ini dia. Favorit gue nih. Kita akan belajar dari makanan ini. Saya tanya, kenapa orang habis makan ini ngantuk? Isinya apa itu? Hai, nasi padang, udah gitu aja lah. Susah bener. Isinya ada nasi. Baik, saya bawa nasi, kayak tukang sayur aja ya. Oh, ini nasi. Nasi, masalah nggak? Masalah. Beliau ini, kalau awalnya, kalau nasi biasa, nasi zaman dulu kalau orang tua itu ambil lahan, tuk makan, warnanya kuning, masih ada pembungkus kulitnya. Zaman sekarang, nasinya sudah miskin enzim, miskin nutrisi, sisa karbo doang. Gula doang. Makanya orang kena kencing manis biasa sama dokter dilarang makan nasi. Kenapa? Naikin gulanya cepet banget. Dan subhanallahnya luar biasa lagi apa teman-teman sekalian? Itu baru nasi, kita belum bahas yang lain. Di situ tuh. Subhanallahnya gini, Allah menciptakan malam
Tidur untuk kita untuk istirahat. Yang diistirahatkan apa sih? Enzim. Yang diistirahatkan badan kita, hormon, vitamin, semua diistirahatkan untuk apa? Untuk tubuh bisa membangun lagi atau mengolah. Jadi gini, kalau ada suatu makanan dimakan, kalau Anda lihat gambar tadi, yang gambar ada matahari tadi itu ya. Gambar apa tuh namanya? Mana dia? Nah, dia. Kalau Anda lihat gambar ini tadi, kan masih ingat tuh. Ini di sini ketika seseorang makan makanan, harusnya makanan itu memberikan energi untuk dia. Kan gitu logikanya. Anda makan nasi, habis makan nasi bersemangat, dapat energi. Ini habis makan malah justru nggak ada energi. Artinya apa? Yang dimakan minus atau miskin gizinya, atau yang memakan itu orangnya miskin enzim. Itu aja. Sehingga apa? Tubuh kita kalau tidak ada dua hal tadi, apa yang terjadi? Dia akan shutdown, dia minta rehat dulu. Untuk apa? Bikin enzim. Makanya kalau ada Anda gini, Anda makan begitu kan ngantuk. Sekarang saya tanya, apakah Anda ngantuk juga habis makan rujak? Enggak loh. Habis makan rujak biasanya nggak ngantuk. Rujaknya mau nggak pedas, mau pedas nggak ngantuk. Kenapa? Karena buah masih banyak enzimnya. Paham ya? Gitu ya. Makanya Ramadan, bulan untuk apa? Bulan untuk bersih-bersih kulkas, bersih-bersih freezer. Oh, maksudnya gitu lah. Glukosa masuk dalam tubuh kita, teman-teman sekalian. Kalau nggak kepake, diubah jadi glikogen. Glikogen kalau nggak kepake, dia akan transform lagi. Di glikogen, dia akan disimpan di mana? Di otot, sel, otot gitu lah. Kalau nggak kepake, dia akan disimpan lagi di mana? Di liver. Dan kita nih sebagian besar, boleh saya katakan, kita tuh banyak cadangan energi nggak kepake. Banyak cadangan energi nggak kepake. Taunya dari mana? Gampang. Pertama, kalau Anda dulu wajahnya begini, persegi, sekarang wajahnya seperti bulan rembulan, maka banyak cadangan energi nggak kepake. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Tinggal pegang pinggangnya. Kalau banyak lipatan di sana, nggak usah pegang-pegang sekarang lah. Kalau banyak lipatan di sana, artinya apa? Jangan lagi kasih kalori. Paham ya? Dan kalau Anda udah ngerti konsep ini, baik, saya kasih tahu. Nih, sebenarnya ini penutupannya, tapi nggak apa-apa lah. Kalau Anda ngerti konsep ini, teman-teman sekalian, Masya Allah, luar biasa. Anda akan lebih senang berpuasa daripada makan. Baik, kalau Anda lihat gambar di depan, pada 20 jam, by hour 20, your body is a fat burning machine. Kalau Anda sudah bisa menahan lapar, bukan makan ya, minum boleh ya. Menahan lapar sampai 20 jam, maka tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak yang luar biasa. Dahsyat kan tubuh kita? Itu saya katakan harta karunnya. Makanya umat Islam saya katakan 250 juta. Kalau boleh saya katakan kita nih ya, kalau mau bantu pemerintah gitu kan, dengan presiden yang baru mudah-mudahan. Dah tahu lah yang mana kan, saya nggak tahu. Pokoknya yang lebih soleh lah. Ya, lagi heboh banget saya lihat tadi beritanya. Jadi, aminnya cepat ya. Jadi, subhanallah ya, saya katakan, kalau kita mau bantu pemerintah, subhanallah, Indonesia ini penduduknya sebagian besar muslim. Saya katakan, kalau kita mau berantas penyakit degeneratif, subhanallah, gampang sekali. Ajak umat Islam, untuk tiap Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa. Turun semua, sains memang membuktikan tentang itu. Sekarang Indonesia mau tambah penduduknya gampang, suruh aja puasa semua. Kenapa? Puasa memang bikin subur. Makanya Zimbabwe itu negara yang susah makan. Tapi angka pertumbuhan penduduknya tinggi banget. Karena sperma itu ketemu dikit hamil gitulah. Sama kayak India, kebanyakan kunyit. India kan banyak penduduknya. Cina juga sama. Mereka makan apa? Bawang kan? Bawang itu hormon yang luar biasa. Masya Allah kan, simpel banget sebenarnya. Cuman kita tadi saya katakan, mungkin kita belum tahu. Ya makanya kalau teman-teman tahu konsep ini, maka insya Allah bulan Ramadan ini harusnya kita jadikan menjadi bulan pembakaran lemak. Bulan detox. Yang di detox apa? Sebenarnya bukan hanya detox raga fisik doang, tapi detox kolbu juga. Itu Nabi katakan, kenapa? Kalau ada orang ngajak Anda marahin Anda, ngomongin Anda, bilang aja saya sedang berpuasa, kan gitu ceritanya. Maka lagi puasa jangan banyak omong. Diam aja. Dan godaan puasa itu paling banyak di mana? Buka bersama. Udah capek-capek, gua kan seminggu gitu kan, misalkan benerin makan, tiba-tiba minggu depan tok
tok sampai dekat Syawal 2 kali seminggu. Maka saya boleh ngomong sama Anda, buka bersama nanti. Saran saya bawa makan dari rumah, bawa minum dari rumah. Siapa tahu gara-gara itu orang terinspirasi. Dari tahun purbakala makan buka bersama itu aja, sirup, kolak, gitu-gitu aja. Masalah lagi kan? Jadi bulan Ramadan bukan justru malah jadi bulan pembersihan badan, bulan detox, tapi bulan nyampah yang kedua, yang ke-12 gitu kan. Sayang banget. Ya. Makanya saya katakan, ini yang pola ini sebenarnya disebut dengan intermittent fasting sebenarnya. Nah Nabi itu, boleh saya katakan, Nabi itu kan lebih sering berpuasa daripada makannya. Makanya saya katakan, Nabi itu ya secara badan memang perfectnya luar biasa ya. Tapi imannya orang zaman dulu itu memang karena memang jarang banyak makan. Anda bayangkan perang Khandaq, bacalah ceritanya. Perang Khandaq itu sahabat-sahabat Nabi yang berperang saat itu cuma dikasih 1 butir kurma loh sehari. Jadi sebenarnya kalau kita makan di Ramadan itu 3 butir, 5 butir kurma sama 1 air gitu kan, katakanlah 1 sendok madu udah cukup buat ibadah sampai sahur. Serius. Kenapa? Karena masih banyak energi nggak kepake. Itu kata kuncinya. Jadi konsepnya adalah apa? Sebagian saya share sebenarnya di IG ya. Bagaimana Ramadan Anda jadikan sebagai bulan yang gak usah banyak makan. Benar-benar bulan gak usah banyak makan, tapi makannya berkualitas. Ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada enzimnya. Makanya Nabi SAW ketika berbuka menggunakan apa? Menggunakan rutop atau kurma basah. Kita nggak ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, kurma kering nggak apa-apa. Ya, tapi saya sarankan saja kalau untuk ngambil satu keutamaan, coba cari kurma basah. Jadi berbukanya nanti pakai kurma basah, karena itu masih full banget enzimnya. Kalau nggak ada apa, ya kurma kering juga apa-apa. Kalau nggak ada kurma kering, nah ini dia yang saya mau ajarkan kepada Anda. Jadi pola makan yang Anda atau kita sekarang mau perbaiki itu jangan berpikir kalau makan harus ada nasinya, harus ada tempenya, harus ada ikannya, harus ada telurnya. Bahkan kalau bisa mulai sekarang diubah. Makan tuh gimana? Anda, baik, saya ajarin. Hari ini saya bawa nanas, bela-belain bawa nanas. Biasa blender pun saya bawa. biar kelihatan gitu kan. Nah, ini kan nanas nih. Nanasnya masukin ke sini. Lalu nanas ini, teman-teman sekalian. Nanas ini saya kasih madu. Gak usah banyak-banyak. Dikit aja. Ya, 1 sendok gitu kan. Setelah dikasih madu, ini bukan dia mau masak ya. Mohon maaf. Saya akan kasih nanas ini garam. Garam apa? Garam yang masih jelas atau masih bagus. Jadi nggak ada kelirunya dengan garam sebenarnya, asal jangan garam refinasi. Saya barusan baca buku ini sekarang oleh dokter juga, dia katakan orang Amerika, dia cerita bahwa garam itu sebenarnya nggak ada masalahnya kalau garamnya nggak refinasi. Nah masalahnya kayak sekarang, nasinya sudah nasi refinasi, garamnya refinasi, gulanya refinasi. Refinasi maksudnya apa? Dibuang, di bleaching, diolah gitu kan, sehingga apa? Sisanya cuman nutrisi tertentu aja di situ. Nah, udah begini apa yang terjadi? Anda masukin garam ke sini. Aduk-aduk. Ya dirujak. Ya kan? Ceritanya begitulah. Tapi Anda makan begini, enggak usah banyak-banyak juga. Apa yang terjadi? Maka kulkas Anda lagi dibersihin. Paham ya? Kulkasnya lagi ini udah makan belum? Udah makan. Apalagi kalau Anda makan buah yang ada bijinya. Wah, mantap tuh. Contohnya apa? Manggis. Manggis tuh makan sama bijinya. Nanti kalau tumbuh gimana Pak? Kalau banyak nanti saya beli. Jadi pengusaha buah kan? Gak masuk akal pertanyaan. Sama juga dengan orang jambu biji gitu kan. Kalau makan apendik itu dari zaman purbakala sudah buntu. Nggak ada cerita sama jambu biji. Ya bukan masalah jambu biji. Tapi siapa yang ngembangkan itu? Apa berita itu? Ini udah enzim, ya. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Nah, ini saya kasih tipsnya nih, biar Ramadan nanti Anda sudah mulai kurangi. Jadi mulai Ramadan nanti boleh saya katakan, kalau Anda mau dapatkan hidup sehat teman-teman sekalian, maka 5 hal ini dikurangi. 5 hal ini ada stop. Mau nggak? Yakin?
Makanya Sya'ban, ya kayak Rajab nih. Sekarang Rajab sama Sya'ban. Rajab, maaf. Rajab sekarang ini kita jadikan momen untuk siap-siap ke Ramadan. Makanya Nabi SAW ketika Rajab, beliau sudah mulai banyak puasanya. Bahkan Aisyah mengatakan, aku bahkan nggak tahu hari yang Nabi nggak berpuasa, karena kelihatan saben hari itu kayak berpuasa. Sampai begitu hadisnya. Ya. Apa yang perlu Anda kurangi selama Ramadan nanti? Pertama, semua produk berbasiskan tepung, stop. Semua produk berbasiskan tepung. Yang pertama itu, semua produk berbasiskan susu. Ya, hanya Ramadan saja, ya. Coba kita jadikan Ramadan itu bulan nyenengin badan kalau bahasa saya bilang. Kemudian yang ketiga apa? Semua produk yang berbasiskan minyak goreng. Kena semua kan? Makanya latihan mulai sekarang. Dan semua produk yang menggunakan gula, dan gula itu sendiri. Gula pasir ya. Udah berapa? 4 ya? Satu lagi. Masih siap? Siap. Yang terakhir, semua kurangi makan nasi putih. Insya Allah Anda tidak akan mati. Tenang aja. Ya. Ini kok hebohnya luar biasa. Biar kita nggak impor lagi nasi. Beras, maaf. Terus yang dimakan apa, Pak? Kan gitu ceritanya. Sebagian ada saya share. Kan judulnya kita butuh protein, kan gitu kan? Kita butuh protein. Benar kita butuh protein, tapi tidak mesti protein hewan. Sekali-sekali kita nggak usah makan protein hewan dulu. Protein dari mana? Anda bisa dapatkan dari nabati, kan gitu. Protein nabati kan banyak. Kalaulah Anda pengen makan protein, ya, itu. Contohnya apa? Ya kacang-kacangan. Makanya saya pernah share, tapi belum di sini pasti belum. Namanya diet Abasa. Diet Abasa. Nah, ini protein. Apa ini? Nggak kelihatan kan? Ya iya jauh. Ini kacang. Kacang apa? Kacang almond. Anda makan ini 7 butir waktu berbuka puasa, sebelumnya makan kurma lu kan, gitu. Habis makan kurma, makan ini, buah. Udah gitu, udah kenyang sebenarnya, apalagi tambah dengan air, udah kenyang. Kalau masih mau lagi, bolehlah makan kacang. Berapa banyak? 7 butir saja. Jangan happy duluan. Kan judulnya mau bongkar-bongkar badan ceritanya. 7 butir aja nggak usah banyak-banyak. Banyak pilihannya. Ya, kacang ini atau kacang walnut atau pistachio. Kacang kedelai boleh nggak? Jangan kedelai. Karena nanti Anda akan lebay. Yang perempuan kebanyakan estrogen, yang laki-laki kebanyakan estrogen. Jadi itulah seperti itulah. Ya. Cukup? Oh, belum. Kurang. Kalau kurang, apa yang harus Anda kerjakan? Nah, ini minumannya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu. Kalau seandainya Ramadan tuh kurma berlimpah ruah gitu kan. Apa susahnya masjid bikin dispenser banyak, cemplungin kurma ke situ untuk orang berbuka pakai air rendaman kurma yang Nabi ajarin. Ya ini subhanallah efeknya luar biasa loh. Kan pernah saya bilang, kalau makan buah makanlah buah sama kulitnya sama bijinya. Kan nggak bisa. Caranya gimana? Misalkan ini kurma, maka kalau ini air rendaman kurma, maka Anda sedang makan kurma tanda kutip dengan buah dan bijinya, kan gitu. Dan apa yang terjadi? Inilah proses difusi yang luar biasa. Anda akan terhidrasi luar biasa, dan terhidrasi. Artinya apa? Airnya dapat, nutrisinya dapat. Dahsyat kan? Apalagi Indonesia kaya dengan rimpang-rimpangan. Jadi kalau Ramadan itu saya katakan bikin tuh infus water, jangan lagi teh manis. Setuju nggak? DKM-nya pelan banget. Setuju. Biar bisa berbuka sehat di Masjid Al-Azhar. Nanti kita promoin gitu. Ya, bikin kurma banyak. Terus apa lagi? Ini air dahsyat loh. Jadi kita tuh kalau makan produknya Allah, kalau bahasa saya, itu kita menang banyak loh. Menang banyaknya apa? Satu produk kayak begini isinya tuh luar biasa banyak. Ya. Jadi kalau contoh gini, contoh misalkan di sini ada, sekarang hari ini saya bawa ketumbar. Ketumbar ini bukan hanya bermanfaat, katakanlah dia punya
Dia punya mineral, iya. Dia punya vitamin, iya. Tapi beyond that, di luar pada itu banyak lagi manfaatnya. Mari lihat kan, di postingan saya di IG, ada mbak-mbak, ibu-ibu cerita, habis minum ini bapaknya yang ubannya jadi hitam kembali. Loh serius? Kalau Anda belum waktunya tua, dia akan reverse balik, Bu, Pak. Syaratnya apa? Jangan nyampah. Tubuh kita untuk, jadi berkata cleaning service lah, atau mungkin restoran malam-malam lagi mau tutup, ada kan pekerjanya tuh. Nah pekerjanya ini harus Anda supply makanan yang benar. Siapa dia? Vitamin kita, hormon kita, enzim kita gitu. Letaknya di mana? Jadi begini-begini nih. Nih. Ada biji-bijian, begini. Ini Anda minum. Dia nanti dikasih dispenser banyak gitu kan. Ada air rendaman kurma, ada air rendaman kunyit, ada air rendaman cengkeh gitu kan. Oh subur banget tuh rahimnya nanti. Habis Ramadan, nikahlah. Kalian belum nikah. Woi, tidak lama kemudian hamil ya. Gampang kan? Ah gitulah kurang lebih ya. Subhanallah. Dan itulah kasih sayangnya Allah kalau saya kan. Jadi Allah tahu gitu kan, untuk menjalani peran sebagai Abdullah dan Khalifah tadi, ya kita harus makanan yang sehat. Dan tidak mahal. Apa mahalnya ini? Ini isinya apa? Jadi kunyit itu ketika Anda campurkan dengan merica, itu efek double-nya luar biasa. Kunyit akan teroptimasi kerjanya. Maka tadi malam nih saya bawa nih kunyit. Saya cemplungin kunyit, cuma 2 ruas kunyit dan tidak masalah. Ya, tidak ada masalah. Kunyit bisa bikin mandul, iya, kalau minumnya seember. Ya kalau kunyit cuma 2 ruas kayak beginian gitu kan, ada mbak-mbak, ibu-ibu lah, saya nggak tahu tuh. Dok, ini saya bawa jurnal nih, dia bilang. Jurnal ini mengatakan minum kunyit katanya bikin mandul. Iya kalau banyak. Kan tadi ayat dibacakan di depan tadi kan, wakulu wasrobu walatusrifu, jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan. Semua kalau berlebihan jadi masalah. Ya. Semua yang Allah ciptakan tidak ada masalah sebenarnya. Contoh apa? Pete itu bagus nggak? Bagus, makan aja. Jangan banyak-banyak. 3 butir, 2 butir, kalau suka. Ya. Semangka misalkan, semangka tuh saya pernah sharekan. Jadi semangka itu sebenarnya kalau boleh saya saran Anda makan semangka tuh sama kulit-kulit ijonya. Oh iya, ada penelitiannya, ada. Saya ada ngobrol sama seorang teman, dia peneliti, ada penelitian dalam semangka, kulit semangka hijau itu ada gelatinnya, ada kolagennya, banyak banget. Kalau nggak bisa makan begituan gimana? Udah potong aja semangka, cemplungin ke sini kan jadi. Itu sudah Nabi ajarkan. Nabi pakai kurma zaman dulu. Kalau kita di Indonesia nggak ada kurma, nggak banyak kurma, maka Anda bisa nyemplungin ketumbar, nyemplungin kayu manis, nyemplungin jahe, nyemplungin kunyit, segala macam bisa nyemplung. Dan rasanya akan very very light. Very light itu maksudnya ringan banget. Jadi kalau Anda makan misalkan rimpang ya, rimpang tuh kayak kunyit atau jahe Anda rebus sama Anda rendam, lebih enakan ini kalau saya. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kalau boleh saya katakan, kalau kita, jadi apapun yang Anda makan, itu akan mempengaruhi gen. Jadi kalau boleh saya katakan, sekarang kalau belum nikah, kalau masih nyampah, artinya Anda sedang mempersiapkan, mewariskan gen-gen kerupuk, saya bilang. Mereka nyebutnya damage protein on DNA. Ngerti apa Pak Son? Kerusakan, itulah pokoknya. Kerusakan protein yang akhirnya DNA-nya bermasalah. Karena bahan baku DNA itu asam amino. Jelas ya? Asam amino letaknya di mana? Ya di begini-beginian ini asam amino semua. Dan tidak ada asam amino itu di gorengan, cilok, cireng gitu, nasi, nggak ada asam amino itu. Ada di mana? Nih asam amino nih, enzim. Di sini ada. Jelas ya? Jadi nanti bulan Ramadan itu kendalikan hawa nafsu Anda. Sebab apa? Sebab begini katanya, kata orang-orang ilmuwan itu. Hunger is the first element of self-discipline. Jadi lapar itu adalah disiplin pertama kita. Kalau you can control hunger, you can control everything else. Ya, nanti ketika ada makan depan Anda berjalan, Anda tidak tergoda, wah keren tuh. Kan biasanya begitu tuh. Apalagi Ramadan tuh kalau lagi siang-siang panas gitu kan, lihat orang yang gak puasa, minum ini, minum itu gitu kan, luar biasa godaannya. Lalu bacalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Termasuk juga nanti waktu iftar. Ketika cendol lewat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ketika sirup, kolang-kaling tuh sehat, rumput laut tuh sehat, tapi jangan kasih sirup. Sirupnya nggak sehat. Kasih apa? Kasih madu. Kalau nggak ada madu, ya gula aren lebih bagus. Kalau nggak apa, udah makan gitu aja. Kolang-kaling sama rumput lautnya ada campur sama gula aren, gula aren, bukan gula merah ya. Gula aren atau gula kelapa itu jauh lebih sehat daripada makan kolang-kaling sama rumput laut pakai sirup. Simpel kan? Simpel. Murah nggak? Murah. Subhanallah kan? Jadi kita dapat enzimnya, dapat protein. Apalagi kolang-kaling itu, subhanallah. Kolang-kaling itu, kolang. Dia kolang saya share kalau salah di IG saya. Kolang-kaling itu tinggi kolagen loh. Kolagen itu fungsi apa? Elektron supplier. Rumput laut juga luar biasa, bagus. Ya. Dan itu semua ya sebenarnya ada di sekitar kita teman-teman sekalian. Tinggal kita kita optimalkan saja sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, jadi itulah yang saya katakan obat. Bukan kita bicara tentang tubuh kita ini sebenarnya ketika Ramadan Anda ngerjakan ini, sebenarnya efeknya apa? Sehat itu cuma efek samping dari sebuah ketaatan. Keren kan? Sehat itu hanya sebuah efek samping dari sebuah ketaatan. Muslim atau mukmin harus sehat. Kalau dia melaksanakan ketaatan. 5 menit lagi. Kata panitia. Alhamdulillah. Minum dulu lah. Pembicara minum dulu. Jadi nanti Anda bisa campur kayak apa tuh ya, kunyit, kencur, Anda campur dengan black pepper, lada hitam, cemplungin aja kayak gini, ya, dan gak usah direfill. Kalau sudah selesai masa usianya, buang aja. Nggak bagus kalau direfill. Termasuk juga kurma. Tiap hari minum begini aja. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan kebanjiran vitamin, mineral, semua kebanjiran di sini. Gitu, kayak calon wapres yang sekarang dulu. Dia kan bawa air lemon tuh. Itu. Nggak usah dibahas. Ya. Baik, itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu caranya. Jadi itu salah satu yang kita bisa aktifkan. Dan terakhir, nah ini dia nih. Nanti kalau Anda makan kurma, kan judulnya ada kurma nggak sini? Oh ada. Oh komplit. Ada kurma. Kalau Anda makan kurma, Nabi SAW biasa makan kurma dengan semangka. Kenapa? Sains ternyata menjelaskan bahwa ternyata Fa atau besi yang ada pada kurma ini itu terikat dengan sangat sempurna dan bisa meningkatkan fungsi Fa itu ketika dia ketemu sama vitamin C. Maka makanlah kurma dengan semangka atau jeruk. Kan tinggi itu vitamin C-nya. Atau apa lagi? Biar Anda kuat tulang-tulangnya, habis Anda makan kurma, Anda ngapain? Anda minum peresan jeruk nipis sama madu. Wah, you are strong man lah. Minum itu. Vitamin C dapat, enzim dapat, semua dapat. Dan perkasa luar biasa. Kenapa? Ada besi di sini. Kuat kita nanti. Dan jangan berlebihan. Termasuk ibu-ibu yang mau hamil atau sedang hamil, makan kurma boleh nggak? Boleh. Tiap hari. Tapi hanya 7 butir cukup. Nggak usah lebih. Kita masih butuh energi nggak? Masih butuh. Kita butuh protein. Protein kita dapat dari mana? Dari beliau ini. Ini minyak. Minyak apa? Ini minyak zaitun. Minyak zaitun ini barulah sains ternyata menjelaskan dia mengandung namanya MUFA. MUFA itu medium unsaturated fatty acid. Salah satu minyak terbaik yang bisa digunakan untuk meningkatkan fungsi jantung, bagi kolesterol ada pada zaitun. Sehingga nanti apa? Ketika malam mau tidur minumlah zaitun 1 sendok. Makan. Ketika Anda bangun, ketika sahur, jadi sahurnya gimana nanti Pak? Gampang. Sahurnya gimana? Anda minum infus kayak beginian, Anda makan kurma 3 butir, minum ini 1 botol. Bagus memang sudah dibatasin ya, biar nggak roaming. Minum ini 1 sendok makan, udah cukup buat energisnya. Habis itu ngapain? Doa banyak-banyak. Kan sahur harusnya banyak doa. Ya Allah, kuatkan aku hari untuk beribadah, kuatkan baca Quran ya. Teman-teman kemarin ada lihat postingan saya tentang Ramadan nih, kalau bisa jadikan Ramadan terbaik. Paksain diri Anda, kalau bisa 1 hari tembus 10 juz. Bisa nggak? Bisa, cuma butuh 5 jam kok. 1 juz itu kurang lebih setengah jam lah kalau Anda baca lancar.
Katakanlah agak sedikit belepotan, 40 menit lah. 40 menit katakanlah kali 10 ya kurang lebih nggak ada 6 jam, 5-6 jam something lah cuman. Push yourself, sebab apa? Ibadah tuh kalau nggak dipaksain sampai bila-bila masa, kata orang Malaysia bilang, nggak bakal bisa. Sampai mati pun kalau kita nggak maksain tahajud nggak bakal bisa, serius. Sampai kapanpun kalau kita nggak maksain sholat duha 12 rakaat nggak bakal bisa, serius. Ibadah tuh kudu dipaksain. Apalagi Ramadan, pahalanya luar biasa besar. Yang biasa sedekah sekarang 10.000 goceng gitu kan, Ramadan paksain sedekah yang besar gitu kan. Apalagi kalau kita baca Al-Quran, minta sama Allah. Jadi ketika Anda baca Quran nanti, minta sama Allah, ya Allah, jika ada penyakit dalam badanku, dalam kolbuku, maka jadikan Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Itu janji Allah begitu. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, Al-Quran akan merontokkan radikal bebas kalau bahasa saya. Radikal bebas di mana? Radikal bebas di dalam kolbu kita. Radikal bebas yang ada dalam aliran darah kita. Radikal bebas yang ada pada organ-organ kita. Subhanallah kan? Maka Allah katakan apa dalam Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka kita harus amat sangat yakin bahwa Al-Quran itu memang penyembuh. Syaratnya gimana? Sama ketika Anda atau seseorang sakit. 2 menit lagi ya? Habis. 1 menit deh. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter atau mungkin berobat ke herbalis, lalu Anda dikasih obat, katakanlah, minumlah Pak ya 3 kali 5 kapsul atau 3 kali 500 miligram. Nggak sembuh, naikin dosis sama dia. Kan gitu. Maka sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran ketika belum memberikan efek, naikkan dosisnya. Dahsyat kan? Naikkan dosis membaca Al-Quran. Sampai apa? Sampai kharru sujada wa bukiya. Kita tersungkur, bersujud, menangis, minta ampun sama Allah, maka saat itulah Allah akan mencurahkan rahmat dan ampunannya, penyakit-penyakitnya dibuang oleh Allah SWT. Itu dahsyatnya bulan Ramadan. Ya, maka jangan sibuk dengan makanan bulan Ramadan. Itu kata kuncinya. Sibuk dengan ibadah aja. Banyakin zikir, mungkin yang kerja, ya saya katakan, kalau memang sudah selesai kerjaannya, ya udah baca Quran, pegang Quran. Ya. Dan kita harus komitmen untuk di Ramadan itu khususnya, kita menjadi sahibul Quran. Kita menjadi temannya atau sahabatnya Quran. Gitu ya, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kajian-kajian saya khususnya ya, saya katakan ini bukan kajian untuk sekedar dicatat, tapi dipraktekkan. Kalau cuma catat doang, besok masih nyampah lagi sama juga bohong. Gak usah datang kajiannya. Anda harus berubah. Sebab apa? Apa yang kita masukkan dalam diri kita saat ini, itu akan menjadi gen yang akan kita wariskan ke generasi depan. Ya, dan kita lihat Indonesia saat ini luar biasa besar ya. Apa boleh saya katakan? Ya boleh saya katakan peracunan tanda kutip makanan kita saat ini mengerikan luar biasa. Sehingga apa? Tandanya apa? Autoimun zaman dulu nggak banyak, sekarang berjibun, berlimpah autoimun. Penyakit-penyakit yang nggak ada 50 tahun sekarang muncul luar biasa. Gara-gara apa? Gara-gara orang Indonesia udah nggak kenal lagi dengan kunyit, dengan jahe, dengan ketumbar. Kenalnya dengan apa? Dengan fast food segala macam gitu-gitulah. Yuk berubah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini pun ujian dari Allah, saya divonis gagal ginjal yang menunggu waktu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Apakah saya sanggup puasa, atau saya bisa membayar puasa, atau saya bisa bayar fidyah? Ya, jadi pertanyaannya bagaimana pendapat saya? Setahu saya, kan Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Fattaqullaha sumastata'tum. Kalau ada rukhsah, ambil rukhsahnya. Kalau ada keringanan dari Allah untuk tidak berpuasa, memang secara fisiknya ibu atau bapak ini sakit ya nggak usah puasa. Tidak masalah. Kecuali ya mungkin boleh saya katakan kisahnya itu kayak kisah seorang wanita di zaman Nabi SAW ketika dia kena ayan, kena kejang-kejang, lalu dia datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan aku untuk sembuh. Lalu Nabi katakan apa? Baik, aku akan doakan kau, tapi aku kasih pilihan lain. Kalau mau bersabar dengan penyakit ini, maka Allah memberikan surga untukmu. Akhirnya wanita tadi memilih apa? Memilih yang kedua. Kalau gitu saya minta, saya mau bersabar saja. Tapi tolong doakan saya agar auratku tidak tersingkap ketika ayanku kambuh. Nah subhanallah wanita itu kemudian meninggal. Nah kalau katakanlah nih, saya tidak mengajarkan atau menyarankan ibu katakanlah untuk mempersiapkan, tapi mempersiapkan meninggal itu bagus. Ya, mempersiapkan meninggal. Tapi pertanyaan kita zolim nggak sama diri kita?
Kalau ibu merasa bahwa, pertanyaan bagus banget ya. Kalau ibu merasa bahwa insya Allah saya menghadap Allah dalam kondisi berpuasa, maka puasa aja. Bismillah. Karena puasa itu memang bikin sehat sebenarnya. Itu bukan hadis. Puasa bikin sehat. Tapi kalau menurut ibu, ya secara ilham lah, katakanlah ibu minta petunjuk sama Allah, kayaknya saya nggak usah puasa deh. Ya nggak usah puasa. Tergantung bagaimana ibu pengen. Dua-duanya sebenarnya, kalau boleh saya katakan, boleh-boleh aja. Cuman kalau kita dapat ruksoh, mendingan ambil ruksohnya seingat saya. Seperti ibu menyusui, ibu hamil, nggak usah puasa. Ya, lebih baik nggak usah puasa. Ustaz, apakah boleh makan ikan asin? Siapa yang melarang? Boleh, asal ikan asinnya bener ya. Ya, ikan asin bener maksudnya apa? Nggak pakai formalin, nggak pakai apa, boleh-boleh aja ikan asin, nggak masalah. Ya. Tadi dikatakan bahwa ketika mens tidak teratur adalah awal dari berbagai penyakit. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Syaratnya apa? Jangan nyampah dulu. If you want to cure someone, kalau Anda mau ngobatin seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau ngobatin orang, stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Yang membuat mereka sakit apa? Itu yang saya katakan 5 hal dan 4 hal tadi. Itu bikin sakit. Sama satu lagi, semua makanan yang diolah, diproses. Saran saya, jangan jadikan makanan tiap hari. Kalau Anda pengen camilan, bawa dari rumah, bawa buah, ya bawa kacang-kacangan, itu jauh lebih baik daripada Anda beli yang kemasan-kemasan itu, teman sekalian. Saran saya begitu. Kenapa? Seringnya kita nggak sadar, kita makan kalori luar biasa tinggi loh ketika Anda minum 1 botol teh manis yang pakai, ya botol tuh. Itu tinggi kalorinya loh itu. Bisa 100-200 kalori dan itu cukup banyak energi yang kepake termasuk dalam tubuh kita. Jadi saran saya jangan. Termasuk saya ada ibu teman dia pengurus jamaah kajian saya juga. Ibu itu subhanallah kena autoimun. Saya lupa dia ngesebut autoimun. Tapi 4-5 tahun dia makan obat steroid ya. Dan itu luar biasa menderitanya dia. Ya, menderita luar biasa. Dan umurnya 43 tahun gara-gara autoimun tadi dan gara-gara makan obat tadi akhirnya dia menopause. 43 tahun. Dan ketika diperbaiki pola hidupnya, jadi saya ngasih obat apa? Nggak ngasih obat, perbaiki pola makan. Benerin makan. Ya, saya suruh dia minum ini apa namanya? Serai. Lupa, mungkin kurang minum. Akhirnya habis. Jadi nggak tersinggung lagi panitianya. Nggak apa-apa lah. Moga-moga pahala saya banyak. Jadi saya suruh dia minum ini nih, karena ini kalau saya sering membahasakan ini steroid alaminya Allah. Serai ini kalau Anda minum itu efeknya luar biasa loh. Untung nggak galon. Ya, steroidnya ini steroid Anda campur dengan madu sampai jeruk nipis itu efeknya luar biasa. Ini loh. Begini aja, lihat aja di browsing aja apa kandungan dari serai misalkan gitu tuh. Ya, akhirnya subhanallah apa yang terjadi? Dia ngatur pola baru 2 bulan, dia mens lagi loh. Bisa balik lagi. Kalau belum waktunya mati, nggak mati kita, tenang aja. Kalau belum waktunya menopause, kalau dia diperbaiki ya dia akan balik. Tenang aja. Makanya Islam itu, kalau boleh saya katakan, kita tuh nggak kenal anti-aging. Ngapain juga minum suplemen anti-aging? Kalau Anda rutin puasa, makan beginian, pasti baik badannya. Gitu loh. Karena ini anti-aging semua di sini. Kunyit apalagi. Ya kalau kita baca penelitian, kunyit itu bisa mengaktifkan gen awet muda. Gen sirtuin namanya. Subhanallah, ada pada kunyit dan semua beberapa jenis pangan seingat saya. Gitu ya. Jadi bisa diperbaiki. Salah satunya apa? Nanti coba ibu atau mbak ini, pastinya mbak ini atau ibu lah. Ikutin yang ada saya share, namanya 7 Day Challenge JSR di IG. Ikutin polanya di awal, itu tulisan saya di awal tuh. Ya itu untuk pola bersih-bersih badan kalau bahasa saya. Ya. Nanti akan balik lagi insya Allah mensnya. Apalagi ibu-ibu boleh menggunakan yang mens bermasalah pakai namanya seed cycling. Seed cycling itu kita menggunakan beberapa jenis biji-bijian. Ada 4 jenis biji-bijian dari hari pertama sampai hari 14, kemudian hari 14 sampai hari ke-28. Ya, itu bisa pakai. Nanti di IG banyak tuh. Hashtagnya seed cycling. Ya, seperti itu. Saat ini saya sedang program hamil dan mengkonsumsi biji-bijian yang ada di IG dokter. Saya didiagnosa dokter kandungan bahwa sel telur saya kecil. Setelah selain biji-bijian ada tambahan lain selain biji-bijian? Ada. Semua produknya lebah itu bagus. Semua produknya lebah. Ya, apa itu?
ya madu, bipolen, royal jelly, propolisnya, makannya terus setiap hari. Ya. Sama apa tuh namanya? Rimpang. Rimpang yang paling bagus apa? Untuk memperbaiki perut kita sama ginjal kita. Saya sarankan 2 sebenarnya. Pertama, kalau Anda mau bikin infus juga nggak apa-apa tuh. Anda cemplungin kayu manis, jahe, sama kunyit. Minum tiap hari itu. Nanti spermanya jadi lincah. Gitu. Dan kalau Anda minum gitu, sebenarnya apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian nanti insya Allah sebenarnya tubuh akan nge-recover sendiri gitu. Ya, tubuh kita tuh bisa nge-recover sendiri kalau bahan bakarnya atau bahan bakunya cukup, itu kata kuncinya. Bahan baku dapat dari mana? Dari protein, dari vitamin, dari asam amino. Seperti itu, ya. Saya sudah nikah 2 tahun tapi belum hamil, sama ada riwayat operasi kista ovarium, padahal dari haid selalu lancar. Sarannya Pak, saya nggak tahu ibu ini makan apa ya, tapi besar kemungkinan sebagian besar masalah-masalah kehamilan, terutama kayak kista begini itu gara-gara, setahu saya sih, over estrogen. Over estrogen banyak dari mana? Salah satunya dari ayam. Ayam potong. Ayam potong itu sekarang nggak disuntik, sudah pakai pakan. Pakannya ada antibiotik, ada hormonnya di situ, supaya bisa cepat dipanen. Normalnya ayam dipanen, karena saya dulu pernah ternak ayam, jadi tahu. 35 harian. Tapi ayam-ayam yang dikasih kayak gituan tuh 25 hari bisa panen. Tapi ada tapinya. Teman-teman pernah lihat ekosistem? Mana pernah tahu segitiga sistem? Yang dulu kita SD SMP, yang paling tinggi siapa? Manusia. Pemangsa tertinggi. Dan ketika ada satu kelipatan, misalkan di produsen masuk produsen 1, produsen 2, produsen 3, produsen 4, gitulah. Itu ketika ada keracunan, maka setiap kenaikan produsen, maka keracunan tadi akan terduplikasi. Artinya, yang paling banyak racunnya siapa? Manusia. Tapi maha besarnya Allah, kita nggak langsung mati. Jadi jangan khawatir yang masih makan mie instan, tenang aja, nggak langsung mati. Aman kok. Tapi, ada tapinya, Anda sedang mempersiapkan satu gerbang atau pintu-pintu yang Anda buka untuk penyakit-penyakit berat. Itu bukan, jadi kalau saya kadang-kadang ketawa aja ketika lagi di bencana gitu kan, bencana, dikirim lagi, bencana. Kasih mereka makanan, they need food sebenarnya. Bukan makan makanan kayak begitu gitu loh. Dan sedihnya kita jadi makanan harian zaman sekarang. Jadi itu ya, ibu yang tanya ini, dan ada hashtag saya di IG namanya resep wanita JSR. Kalau nggak salah itu pakai rumput laut, pakai kolang-kaling, sama pakai licorice, kayu manis Cina. Kalau nggak ada kayu manis Cina bisa pakai kayu manis biasa. Itu untuk membersihkan ginjal. Ya, sama satu lagi apa? Sama satu lagi seledri di jus. Produk Allah apa saja yang dapat membantu menyembuhkan leaky gut? Semua jenis bumbu. Semua jenis bumbu. Cengkeh, jahe, kayu manis, kapulaga. Pernah saya share waktu kan? Itu cemplungin kayak bikin bumbu soto itu loh. Itu semuanya obat untuk leaky gut. Ya, catatannya apa? Jangan lagi masukin gluten sama dairy. Ya, leaky gut itu ya bisa disembuhkan dengan itu. Ya, dan yang paling luar biasa sebenarnya paling, kalau kita sering nyebutnya the king of rimpang, itu jahe sebenarnya. Ya, jahe sama kayu manis itu kalau berdasarkan Anda mulai rutinkan dalam jumlah kecil aja. Sama satu lagi habatus sauda, makan tiap hari. Dia akan memperbaiki leaky gut. Ya. Makanya kalau sudah diperbaiki maka dia akan dia akan rapat kembali. Jadi semua jenis bumbu. Kapulaga, kayu manis gitu-gitu. Apakah makanan rebus-rebusan seperti kentang rebus, telur rebus, labu siam rebus itu sudah mencukupi tubuh dalam 1 hari? Enggak. Enggak. Tergantung Anda gini, sebenarnya diet itu enggak ada kalau saya membahasakan. Kalau Anda makannya benar, makannya seimbang, tubuh akan normal-normal saja dia. Berat badan akan turun. Ya. Sekarang misalkan kita bicara tentang orang yang kena misalkan hiperkolesterol. Hiperkolesterol itu kenapa? Ya karena perutnya nggak bisa ngolah makanan, karena livernya juga bermasalah, seterusnya lah. Sehingga diobatin apa? Suruh dia puasa dulu. Nanti
apa yang terjadi? Tubuhnya akan nge-recover lagi sebenarnya. Jangan ngobatin. Jadi kalau saya ditanya, apakah makan begini bisa nurunin kolesterol? Bisa, asal puasa aja. Bisa nurunin kolesterol. Bahkan makan begini yang bisa untuk asam urat juga. So simple lah seperti itu ya. Jadi kentang rebus isinya apa? Kentang rebus, kentang tuh karbo. Bagus nggak? Bagus. Telur rebus, telur itu protein. Telur itu jangan digoreng. Rusak proteinnya. Jadi jangan makan telur yang digoreng. Telur yang bagus, yang paling bagus apa? Mentah sebenarnya. Kalau nggak setengah matang, kasih lada sama garam. Jadi deh. Ya. Labu siam isinya apa? Ada vitamin, ada mineralnya, ada karbonya juga. Ya. Jadi intinya apa? Ada proteinnya. Jadi contoh gini lah. Karena gini, kita tuh selama ini ada satu hal yang perlu saya pribadi merasa perlu dikoreksi, saya pribadi sih ya. Entah benar atau enggak, yaitu pola makan 4 sehat 5 sempurna itu loh. Ya. Jadi dimakan semua. Ya, kalau kita lihat bagaimana pola makan Nabi itu sederhana, enggak berlebihan, enggak banyak dalam satu waktu. Jadi kalau Anda sudah makan telur, jangan lagi makan daging. Kalau Anda sudah makan tempe kan protein. Jangan lagi makan daging karena sudah sama-sama protein. Kalau Anda sudah makan misalkan kentang, jangan lagi makan nasi. Jadi boleh nggak makan nasi? Boleh. Nasi apa? Nasi merah, nasi hitam, atau beras pecah kulit. Nggak masalah, tapi jangan banyak. Karena kita sudah kebanyakan karbo. Jam 2:30 ya? Kok nggak ada yang gini-gini? Om saya sudah sedang sakit sejak beberapa bulan lalu, sudah turun berat badan 6 kg. Awalnya rasa pusing, depresi, nanti diagnosa sinusitis, sampai kemudian diperiksa lagi, CT scan hasilnya bersih, gak ada sinus, akhirnya sekarang terapi sinse. Sudah 3 kali bekam dan totok, kondisi masih pusing, tak kunjung hilang. Mohon sarannya dok, puasa. Sarannya puasa. Lab, saya pernah ada bikin di YouTube. Saya bilang, medical check up, bagus nggak bagus, tapi di situ hanya mengukur angka. Banyak orang yang medical check up-nya bagus tapi tubuhnya masih bermasalah. Banyak. Muncul dari mana? Sama kayak mobil. Mobil itu kalau mobilnya mobil bagus, mobil mewah, maka jangan isi dengan premium, isi dengan pertamax. Kalau mobilnya mahal, sebelah mobil sport car gitu kan diisi dengan premium, maka mobilnya lama-lama ngeluh juga. Di starter susah, tiba-tiba mogok, yang ujung-ujungnya yang bawa mobilnya stres. Sama kayak badan kita. Tubuh kita itu teman-teman sekalian, sebenarnya dia tidak langsung menunjukkan satu penyakit. Jadi penyakit yang didapatkan seseorang itu adalah kumpulan gejala. Gejala itu sudah dikasih tahu sama tubuh. Misalkan ya, sering pusing, sering batuk pilek, sering misalkan padan pegel-pegel, ya mens bermasalah segala macam gitu. Itu sebenarnya sudah indikator badan ngasih tahu, tolong perhatikan saya, tolong jangan sampahin saya lagi. Itu sebenarnya. Jadi kalau ketemu kayak begini apa yang dikerjakan? Ubah semua polanya, ajak omnya ini berpuasa. Atau kalau nggak berpuasa, biasakan lapar. Nama kerennya intermittent fasting. Ya. Apa yang kemudian dilakukan? Makan semua jenis rimpang-rimpangan, makan semua jenis bumbu-bumbuan, makan produk lebah, nanti hilang semua tuh. Insya Allah. Asal hulunya di stop, yang bikin dia sakit. Tanya makannya apa. Jadi kalau kita ngobatin orang, misalkan orang tanya, saya begini-begini, tanya dulu makan tiap harinya apa. Karena itu kuncinya di situ. Kalau kita belum mampu memperbaiki isi piring kita, berat untuk diobatin penyakitnya, teman-teman sekalian. Ini pertanyaannya panjang betul. Yang dikit-dikit aja ya. Kenapa ada orang yang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk? Cacingan mungkin. Tapi ada orang yang makan sedikit. Kalau ada orang makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, masalahnya di mana? Masalahnya ada di freezer. Masalahnya ada di hormon. Hormon tuh ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya. Dengan cara apa? Kasih dia minyak. Kasih dia minyak dulu. Berapa lama? Saya biasa sarankan sekitar sebulan. Jadi dia makan minyak sama makan lemak yang baik. Contoh lemak yang baik apa? Minyak zaitun, alpukat, itu lemak yang baik. Makan selama sebulan, perbaiki. Dan kurangi karbonya. Ya, habis itu ngapain? Habis itu dia harus latihan beban kehidupan.
Bukan. Latihan beban tuh bukan pakai barbel ya. Latihan beban tuh kayak plank, squat, push up, tuh latihan beban tuh. Sebab itu akan stimulus growth hormone. Growth hormone tuh kalau dia muncul, maka yang terjadi apa? Dia akan makan sel-sel yang rusak, Masya Allah kan. Dan gerakan itu bisa Anda kerjakan kapan? Sholat. Sholat adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Syaratnya apa? Solu kama ro'aitumuni usolli. Kalau muslim kita ya, teman-teman kita semua, kalau ngikutin bagaimana sujudnya Nabi, maka saya katakan niscaya tidak akan ada orang yang susah buang air besar. Caranya gimana? Teman-teman coba gini, nanti praktekkan, jangan sekarang. Waktu sholat. Sholat tuh kalau dikerjakan benar-benar, itu bisa bikin keringetan. Posisi tangan kita, posisi takbiratul ihram kita, posisi ruku kita, posisi sujud kita, itu subhanallah. Itu semua gerakan-gerakan narik, ngendurin, stretching, relax gitu lah. Termasuk, kenapa Nabi itu lama banget ruku dan sujudnya? Karena itu, kalau saya membahasakan saja ya, tapi kita tidak melakukan sholat untuk sehat. Ingat, kita melakukan semua amal ibadah karena perintah dan kewajiban. Sehat itu efek sampingnya saja. Itu kata kuncinya, jangan keliru. Puasa bikin sehat, betul, tapi kita tidak puasa untuk sehat. Kita puasa karena perintah Allah. Jadi sehat itu sebuah karunia saja dari Allah. Contoh misalkan kita bicara tentang apa tuh namanya? Ruku. Ruku itu apa yang terjadi ketika ruku? Ketika orang ruku dengan ruku seperti rukunya Nabi, kata Nabi SAW, maka gelas itu, air letakkan di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Apa yang terjadi kalau begitu? Maka akan terjadi tarikan pada daerah betis, ya, betis, kemudian paha atas, paha bawah, sampai ke tulang belakang, sampai ke otak. Dan yang luar biasa lagi apa? Saat Anda lagi lagi sujud itu, coba nanti praktekkan, tahan nafas saat sujud. Tahan nafas, ambil nafas gitu kan, terus hembuskan pakai mulut. Itu namanya pernapasan diafragma. Itu canggih banget untuk memanjangkan nafas, mengembangkan paru-paru. Terus apa lagi? Waktu Anda ruku, waktu Anda sujud nanti, kaki belakang kan begini, secara sunnahnya, dirapetin. Tapi paha Anda juga Anda rapetin. Tahan nafas dan tangan Anda begini, maka lihat nanti apa yang terjadi. Yang terjadi adalah core Anda akan ketarik. Perut Anda akan tertarik, maka dia akan membantu membersihkan isi pencernaan kita. Kerasa tarikannya kalau sujudnya seperti itu. Masya Allah kan? Kalau sholatnya benar. Ya, kalau sholatnya benar. Ya, takbiratul ihramnya, kemudian kita bersedekapnya, kita rukunya, sujudnya, ikuti aja bagaimana Nabi mengajarkan itu semua. 5 menit lagi. Saya wanita, saya pria. Sebentar lagi insya Allah saya menikah. Saya tidak tanya. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk hormon tiroid menjadi normal kembali. Saat ini saya hipotiroid. Kadar hormon TSH saya masih naik turun, dan pada kasus saya, apakah sebaiknya saya bisa melakukan program hamil dulu? Dan insya Allah pada anak yang saya kandung akan baik-baik saja kan? Iya, insya Allah baik-baik saja. Kalau Anda perbaiki dulu. Tidak seperti yang dibicarakan di internet. Ya, insya Allah baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Pakai ada beberapa jenis tumbuhan, atau saya sering sebut itu produk Allah yang bisa meresetting ulang itu. Salah satunya sudah disebutkan, habatus sauda. Mulai minum habatus sauda dalam dosis kecil. Berapa banyak? 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Anda mulai mengkonsumsi produk-produk yang meresetting hormon tiroid. Apa dia? Ada saya tulis di IG. Hashtagnya resep tiroid JSR. Tapi isinya apa? Isinya pertama VCO. Yang kedua ada licorice, kayu manis Cina. Yang ketiga ada rumput laut. Sama satu lagi, ada satu tumbuhan yang sebaiknya juga Anda makan, minum ya. Catatannya kalau Anda tidak darah rendah. Namanya apa? Seledri. Seledri itu bagus juga, termasuk salah satu untuk meresetting tiroid. Gitu. Jadi nanti
nggak usah buru-buru hamil dulu, perbaiki dulu pola ininya. Dan yang paling penting saran saya sih adalah banyakin puasa. Banyakin puasa dengan stop nyampahnya. Stop nyampahnya. Hipotiroid atau hipertiroid itu penyakit juga termasuk salah satu kausanya atau penyebabnya adalah gluten. Ya, gluten. Gluten tuh parah banget sebenarnya. Ya, tepung ya, tepung. Dokter, saya mau tanya tentang essential oil yang tren saat ini. Bagaimana menurut dokter tentang oil tersebut yang belum ada sertifikat halalnya, walaupun bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan? Kuncinya adalah, kalau kunci kita bicara halal, maka kunci kita kembalikan pada hadis. Nabi mengatakan apa? Innal halal bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau ragu, tinggalin. Itu aja. Jadi kalau Anda mau pakai sesuatu dan Anda ragu, jangan pakai. Ya, tapi kalau Anda yakin, ya udah pakai aja. Bagus nggak? Bagus. Essential oil atau minyak-minyak volatil sebenarnya ada dalam, saya lupa kitab apa, tapi dalam salah satu kitab pengobatan Nabi ada. Dan memang disarankan untuk dipakai. Essential oil. Tapi essential oil sebenarnya nggak usah pusing-pusing. Anda cari aja minyak serai, minyak cengkeh, minyak jahe. Itu essential oil semua sebenarnya. Nah itu yang dikembangkan di India namanya Ayurveda. Jadi orang yang ibu yang tadi saja yang menopause awal itu dia salah satunya dia melumuri badannya dengan minyak itu. Saya lupa minyak apa, sehingga saya minyak essential oil lah seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia banyak kok sebenarnya minyak cengkeh, minyak nilam, ya itu kan essential oil semua sebenarnya. Makanya Universitas Brawijaya sekarang dia bikin Institut Asiri. Karena minyak asiri ini kalau boleh saya katakan dia harta karunnya Indonesia. Seluruh kosmetik, parfum pasti pakai minyak asiri. Ya. Jadi kita bisa pakai, bisa. Ya. Buat diminum boleh nggak? Boleh. Termasuk untuk orang-orang yang lagi flu itu boleh pakai minyak asiri, minyak esensial itu salah satunya ya. Jadi bagaimana hukumnya jika menghirup uap dari minyak tersebut saat hidung tersumbat saat lagi puasa? Setahu saya dari hidung nggak masalah. Setahu saya. Jadi tanya sama ustadz yang ahli fikihnya. Setahu saya nggak masalah kalau dari hidung. Apa jenis makanan pengganti DHA untuk otak dari jenis makanan yang ada di Indonesia? Pegagan, antanan. Tahu? Di browsing aja lah nanti. Dia mengandung DHA, ya, dia mengandung pokoknya di vitamin buat otak lah. Pegagan atau antanan itu. Ya. Itu salah satunya. Ginkgo biloba juga sama. Itu juga dia buat otak. Kemudian apa lagi? Paling gampang, makanlah ikan teri. Itu omega 3-nya luar biasa. Dia satu kesatuan tuh, omega 3, DHA, EPHA gitu kan. Dia satu urutan seingat saya. Jadi makan aja ikan. Ikan yang paling baik apa? Ya semua sih baik ya. Ikan kayak ikan gabus itu dia juga tinggi omega 3-nya, DHA juga tinggi. Ya, bandeng juga sama. Seperti itu. Saya kira mungkin cukup. Baik, mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa Anda ingin berubah yang nggak kebaca ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutin beberapa itu di Instagram saya. Tapi apakah saya tahu semua? Enggak tahu juga, tenang aja. Banyak juga saya belum tahu. Semakin belajar, semakin merasa bodoh gitu loh. Ya. Tapi ingatlah bahwa pasti ada. Jadi Allah mengatakan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang ya tentang obat yang mau dimakan. Tapi ada orang yang belum diberi petunjuk, maka mintalah petunjuk sama Allah. Ya. Jadi dengan itu semua nanti insya Allah penyakitnya akan jauh lebih gampang. Dan dunia barat tidak mengenal bicara tentang hidup sehat. Islam sudah mengajarkan itu semua dari zaman dulu. Ya. Dan itu semua, kata kuncinya ada apa? Ada pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka pelajari itu baik-baik. Ya. Jadi sehat itu hanya sekedar, boleh saya katakan hanya sekedar efek samping dari sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada besar saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.